Selamat pagi Abuna. Selamat pagi Selamat Abuna. selamat pagi. Pagi Abuna, pagi Selamat Abuni pagi, Latika. Salam, Terima selamat kasih. pagi Abuna. Selamat pagi Lai. Lai, selamat pagi. Selamat pagi Pak Belinga. Martani. Selamat Pagi Bu Sinai, Bu Iho, Inang Pagi Duma. pagi. Nah, Salam. Tetap. Leli. Om Malini. Selamat pagi Bu Duma. Pagi Bu Sinai. Pagi. Tuhan berkati. Amin. Shalom, selamat pagi Be-Worshippers. Shalom. Dengan Pagi kasih Abuna. semuanya. Be-Worshippers. Jangan Jangan kasih kasih kendor. Jangan kasih kendor. Haleluya, puji Pak Tuhan. Musa, Kita tepuk selamat tangan pagi. yuk sama-sama. Lani, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Puji Bapak, nama Ibu. Tuhan, semua ada oleh karena kasih karunia-Nya. Amin, Bapak Ibu semua. Amin, amin. Amin. Bagaimana dengan minggu kemarin, aman terkendali, saudara? Puji Aman. Tuhan. Kemarin aman, Tuhan aman Abuna. dahsyat, lancar ibadah semuanya dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan ya. Amin. Iya, sukacitanya harus masih terasa sampai hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, Amin. selamat pagi untuk semuanya. Saya sudah ready semua nih. Ini hari Senin, kita harus tancap gas supaya tidak ada yang telat. Mari kita sama-sama kasih shalom dulu untuk semua sahabat Be-Worshippers yang baru di subscribers di YouTube. Hai, shalom. Salam. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang luar biasa. Engkau memberikan pimpinan Roh-Mu yang kudus sehingga kami semua beroleh hikmat dan kebijaksanaan, dan kami boleh mendapat kasih karunia Tuhan dan tinggal dalam kasih karunia-Mu. Dan kami saat ini sudah sepakat untuk siap menjalani aktivitas kami siap untuk menghadapi hal-hal baru, karena kami percaya Engkau juga terus memberi kekuatan yang baru bagi kami, dan hikmat baru akan menjadi tuntunan kami, karena Engkaulah pelita jalan hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus Kristus kami percaya. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Seperti biasa hari ini kita akan mendoakan yang sudah menulis pokok doa, request doa. Dan juga bagi yang di YouTube, silakan boleh tulis di kolom komentar. Nanti saya pasti akan doakan ya saudara, jadi jangan khawatir bagi yang di YouTube yang bergabung. Oke Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sahabat BW, kita mau naikkan pujian terlebih dahulu. Tentunya jangan lupa untuk siapkan Alkitab dan juga buku catatan, karena ikut BW tidak akan nikmat rasanya tanpa adanya Alkitab dan catatan. Karena mekanisme di BW adalah bukan cuma disambi, tapi saudara benar-benar bisa ikut dan benar-benar bisa menjadi mengerti apa makna di balik penulisan dari setiap ayat-ayat di kitab suci di Alkitab kita ya. Dan sekarang serinya sudah masuk di Esther. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian ini terlebih dahulu.
lukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, oh, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Yesus, ku ingin menyenangkanmu selalu. Haleluya, haleluya. Oh, 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 segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Oh, Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita beri tepuk tangan, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sahabat Baby Worshipper semuanya ya, dan juga saudari yang mau siap bekerja dan mau siap beraktivitas semuanya ya. Saya percaya kita semua boleh beroleh kasih karunia, beroleh rahmat, beroleh cinta kasih Tuhan. Itu semua adalah karena penyertaan dan perkenanan Tuhan yang akan kita terima dan dinyatakan ya. Jadi tetaplah setia di dalam jalan Tuhan meskipun terkadang terasa berliku dan juga terjal.
Sekalipun kita merasa ada di lembah kekelaman, tetapi percayalah bahwa kasih Kristus itu selalu menyertai kita, ya. Karena memang dalam momen-momen hidup kita ini, bukan terkadang ya, mungkin cukup sering ada hal-hal yang sifatnya Tuhan sudah bicara, tapi langkah pertama itu tetap terasa berat. Dan kita juga menyadari bahwa dalam segala kehidupan kita ini tidak ada yang tanpa resiko, ya, semuanya tanpa resiko. Nah, ini yang akan kita pelajari di dalam kisah yang akan kita jelang, dan kita sudah masuk di perikop yang baru, ya, yang berikutnya. Mari sama-sama kita buka Ester pasal yang kelima. Dalam Ester pasal yang kelima ini ada beberapa bagian, dan bagian yang pertama ini kiranya menjadi panduan saudara dan saya apapun dimensi kehidupannya, termasuk bagi Anda ketika Anda harus menghadapi sesuatu yang sifatnya tantangannya besar, baik dalam membangun usaha di tengah tekanan yang ada di zaman sekarang ini, ataupun sedang dalam situasi ujian baik di studi maupun pergumulan hidup yang sedang saudara alami. Tapi puji Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudusnya kita diberikan banyak sekali pengertian demi pengertian. Untuk itu kita mau sama-sama buka, ya, Ester pasal yang kelima. Judulnya Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Sampai di situ. Ya, saya percaya saudara sudah seringkali mendengar kisah Ester ini, karena ini kan kisah yang sering dibawakan dan diceritakan mulai zaman-zaman sekolah minggu dulu, ya Bapak Ibu. Betul nggak? Yang masih ingat cerita Ester boleh angkat tangan, ya. Masih ingat cerita Ester, ya? Ya, puji Tuhan. Nah, tapi kita bukan membahas ulang mengenai cerita Ester, tapi kita mau mengetahui apa makna di balik setiap ayat dan setiap peristiwa, ya. Seperti yang Abuna sampaikan di awal, bahwa tidak ada kehidupan dalam hal apapun itu tanpa resiko, ya. Semuanya itu ada resiko, dan Ester sadar betul itu dia sedang ada di titik itu. Resikonya itu dia tahu betul. Itulah sebabnya Ester langsung mengenakan pakaian dengan status kerajaan, yang pada saat itu adalah kerajaan Raja Ahasuerus. Dalam teks Ibrani dikatakan Ester itu Lavshah Malchut, ya, Lavshah Malchut. Lavshah Malchut ini Ester berdandan, dan Ester masuk dalam identitas dia sebagai ratu. Apa maksudnya, saudara? Padahal Ester tahu betul resikonya. Kemarin kan kita bahas, ya, jikalau aku mati. Nah, nyambung nih sama peristiwa ini. Kalau saudara dan saya mati, pakaian apa yang kita kenakan? Pakaian lama kita, yaitu manusia lama kita, atau pakaian baru, manusia baru kita? Itu sebabnya saya selalu mengatakan, mengingatkan, ya, kami sebagai hamba Tuhan, jangan pernah lupa dari mana kita berasal ketika kita sudah diberkati, supaya berkat yang kita terima tidak berubah jadi kutuk.
Karena ketika itu berkat yang kita terima itu mengubah kita tidak jadi rendah hati. Misalnya dulu kita mau mengerjakan sesuatu, kita rajin, begitu kita sudah di-upgrade sama Tuhan, kita udah mulai enggak rajin, kerajinan kita kendor. Hati-hati saudara, nanti kita masuk dalam apa? Pakaian lama. Sebenarnya status yang perlu diperhitungkan bukan dari materi kita secara dunia, tetapi status kita sebagai anak raja. Dulu kita orang-orang yang gelap sebelum kenal Tuhan. Setelah kita kenal Tuhan Yesus, kita memberi diri dibaptis, kita menjadi anak-anak terang atau anak-anak Tuhan. Ketika kita nanti mati, nyambung sama yang kemarin, menghadap raja di atas segala raja, pertanyaannya, pakaian mana yang kita bawa? Pakaian lama sebelum kita ketemu Tuhan Yesus, atau pakaian yang sudah dikenakan karena kita sudah memberi diri untuk dibaptis? Nah, dalam hal ini Esther dengan begitu yakin 100% dia siap menanggung resikonya, tapi dia ingin sekalipun saya ini nanti dihukum mati karena saya menghadap raja tanpa saya harus dipanggil dulu oleh raja. Resikonya sangat besar. Tapi saya mau mati dengan status saya. Ibaratnya begitu ya. Lafsyah Malkhut ini memiliki makna identitas kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan. Tapi status dan pakaiannya itu masih merasa bukan siapa-siapa, biasa saja. Akhirnya kita menjadi sama dengan dunia. Padahal bukan dari materi yang menentukan, tapi dari bagaimana kita sudah diselamatkan karena Kristus telah mengadopsi kita menjadi anaknya dan kita diterima. Jadi catatan buat Bapak Ibu yang masih kerja atau yang akan memutuskan keputusan besar hari ini, cara kita melihat diri kita itu menentukan pakaian apa yang akan kita kenakan. Makanya setiap malam kita nggak boleh lupa untuk harus selalu berdoa. Supaya apa? Supaya pakaian lama kita yang kita terkadang lupa terpakai lagi karena kita marah, karena kita tersinggung, karena kita kesal, karena kita menyimpan kesalahan orang lain, itu nggak dibawa dalam tidur. Karena kita kan nggak tahu Tuhan manggil kita pada saat kita tidur atau pada saat kita bangun. Ya. Dan ini yang menarik. Ternyata bagi orang-orang percaya yang hidupnya menyandang status sebagai anak raja, berarti identitas dia sebagai terang itu tidak pernah dia lepas, tidak pernah dia tutup. Ternyata sekalipun menghadapi resiko besar, tapi ada jaminan, melangkahlah dengan iman. Karena ternyata kalau kita melangkah dengan iman dengan cara yang benar, maka kasih karunia Allah menyertainya. Nah, dalam hal ini dimetaforakan dengan kasih karunia si Raja Ahasveros yang berasal dari Allah yang hidup, diletakkan di hatinya sehingga ketika raja melihat Esther yang notabene secara peraturan bahwa kalau ratu datang menghadap raja belum dipanggil itu pasti mati, ternyata dibuatlah Tuhan raja berkenan atas Esther. Ya, Nasahen ini perkenanan atau kasih karunia yang diletakkan oleh Allah. Jadi perkenanan ilahi atau kasih karunia ilahi. Jadi gambarannya kasih karunia itu seperti dalam tanda kutip diangkat, lalu diletakkan di atas kepala Esther, disematkan di hatinya Raja Ahasveros. Apa refleksinya buat Bapak Ibu dan saya? Kan kita bukan tinggal sebagai Esther nih Abuna, betul. Tetapi jangan lupa kita hidup di dua kerajaan. Yang pertama kerajaan dunia, yang kedua kerajaan surga. Kerajaan dunia sudah memiliki kegelapan sebagai sistem, kerajaan surga identitasnya adalah terang. Jadi kalau dalam prakteknya secara manusia memang sering kita berpikir begini, aku harus siap dulu baru Tuhan tolong. Padahal sekalipun kita belum siap, kalau kita berkata dan percaya melangkah bersama dengan Tuhan, nanti Tuhan akan menyertai kita dengan meletakkan kasih karunia-Nya.
Jadi kalau memang hari ini Anda harus bertemu dengan seseorang, Anda harus memutuskan sebuah keputusan yang final. Anda harus melihat dan harus memberikan tanggapan. Hari ini Anda harus beri kabar. Kalau Anda mendengar kabar ini, berdoalah kepada Tuhan, lalu minta penyertaannya, dan melangkahlah bersama dengan Dia. Percayalah saudara, iman yang hidup itu adalah ketika kita melangkah tapi kita tidak pegang kendali, itu baru iman yang benar. Karena Tuhan yang pegang kendali. Tapi kalau kita melangkah, katakan beriman, tapi kita masih pegang kendalinya gitu, kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka keraguanlah yang kita bawa. Akhirnya pakaiannya bukan pakaian kerajaan atau anak raja, tetapi pakaian yang samar-samar, ibaratnya yang ambigu. Nah, seringkali kita seperti itu. Terkadang dalam memutuskan satu keputusan pekerjaan, kita tidak pernah melibatkan hal kerajaan surga, karena kita sendiri sudah berasumsi terlebih dahulu, Tuhan gak pernah ikut campur hal begini. Padahal ketika ada masalah, kita juga minta tolong sama Tuhan. Jadi kalau memang harus melakukan, harus mengerjakan, harus ambil bagian itu, sudah, lakukanlah, ambillah. Karena hari ini firman Tuhan berkata, kasih karunia Allah menyertaimu. Ya, letakkan tangan di dada sama-sama. Kasih karunia Allah menyertaiku. Ya. Apa buktinya, Abuna? Buktinya kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Bagaimana Raja Ahasveros langsung mengulurkan tongkat emasnya. Ini adalah simbol penerimaan, simbol akses istimewa dari raja kepada Esther. Dan ini simbol bahwa Esther tidak akan mendapatkan kematian, tetapi tetap hidup, ya. Dalam bahasa Ibrani disebut Sarvit Hazahav. Ya, Sarvit Hazahav ini adalah sebuah legitimasi kerajaan melalui pemberian tongkat emas. Kalau di dalam kehidupan kekristenan, tongkat emas itu bisa dimetaforakan sebagai kunci kerajaan surga. Diberikan kepada siapa? Petrus. Dan Petrus adalah rasul daripada Yesus Kristus, atau murid yang benar-benar teruji, mengalami pasang surut, mengalami naik turun, tetapi karena dia mau tetap meresponi panggilan di dalam hidupnya sampai ketika ia melaut lagi, mencari ikan lagi, lalu kemudian Yesus menyusul dan menyiapkan ikan, dipanggil di tempat di mana di Danau Galilea ada gereja namanya, di dalamnya ada meja Kristus atau mensa Christi atau perjamuan Kristus. Bapak Ibu masih ingat yang datang ke perjanjian, tanah perjanjian, ya, tanah suci, ada mensa Christi di sana. Disitulah dikatakan, gembalakan kawanan dombaku. Ya, disitulah mulai hari ini aku memberimu kunci kerajaan surga. Jadi seperti Esther itu punya akses kepada raja. Nah, saudara, akses Esther kepada raja ini adalah gambaran akses kita yang menerima anugerah keselamatan sebagai pengikut Kristus yang disebut Kristen. Kita juga punya akses kepada raja di atas segala raja. Ketika kita berdoa, kita tidak datang sebagai orang asing. Ketika kita berdoa, kita datang bukan sebagai yang tidak diterima atau yang harus melalui uji syarat ketentuan dan berlaku. Tidak. Karena apa? Karena syarat ketentuan berlakunya sudah diambil duluan oleh Allah ketika inkarnasi jadi daging, dan itu sudah ditebus di kayu salib. Ya. Maka beranilah saudara. Katakan berani. Berani. Berani apa? Minta. Tetapi jangan sembarangan langsung minta. Lihat Esther punya strategi yang sangat menarik. Dia tidak langsung ngomong, dia bilang, datang ya ke perjamuan yang saya buat. Ini menunjukkan apa, saudara? Kalau kita mendapatkan janji Tuhan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba,
Lalu kenapa kita tidak menunjukkan kepada Tuhan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang layak untuk siap sedia dan standby kapanpun Tuhan akan mengajak kita masuk dalam perjamuannya. Berarti sabarlah dalam segala tantangan dan tekanan hari-hari ini Bapak Ibu. Jangan tergesa-gesa, janganlah reaktif supaya kita seperti Esther, strategis atau strategik ya. Jadi kalau diurutkan nih saudara, kalau kita sadar identitas kita siapa, kita akan punya keberanian yang tidak asal berani. Karena ketika kita melangkah dan mengambil keputusan hari ini, saya mau perkatakan, jaminan firman Tuhan adalah kasih karunia Allah menyertai engkau. Karena engkau punya akses langsung ke Raja di atas segala raja, yang mau meresponi makna di balik apa yang tersingkap dari pembahasan ini. Letakkan tangan di dada, kita berdoa. Perkenankanlah hamba-Mu membawa umat-Mu ke hadapan kaki salib-Mu ya Tuhan. Ajar mereka, ajar juga hamba-Mu, ajar kami semua untuk selalu ingat bahwa kami harus hidup dimanapun dengan membawa identitas kami di dalam Engkau. Identitas kami bukanlah anak dunia tetapi anak raja. Identitas kami adalah anak Tuhan. Identitas kami bukan ditentukan dari seberapa hebat dan seberapa besar Tuhan upgrade secara materi, secara jabatan, secara status, tetapi bagaimana Tuhan memberikan akses kerajaan Allah. Maka dari itu Tuhan, hamba mau perkatakan, kiranya Engkau memberikan keberanian bagi setiap saudara-saudari, Bapak Ibu semua dan anak-anak yang terkasih, sahabat BW yang setia baik yang di Zoom maupun di YouTube, untuk berani melangkah hari ini. Dan biarlah mereka boleh melihat Engkau menyertai mereka dengan kasih karunia-Mu, dan itu akan membuktikan bahwa mereka mendapatkan akses. Apa yang kemarin tidak dapat, hari ini kalau mereka ambil keputusan di dalam Tuhan, mereka tidak lagi membawa identitas dan kebanggaan diri, tetapi mereka membawa identitas sebagai anak-anak-Mu. Terang itu tetap ada. Maka Engkau akan membuktikan pintu yang tertutup kemarin, minggu ini Tuhan buka. Kesempatan yang tertutup kemarin, minggu ini Tuhan akan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai semua sahabat Bibers yang hari ini sudah mengikuti BW hari ini. Kami juga berdoa bagi Ibu Yani yang jam 6.30 nanti akan on the way ke Bandung bersama teman-temannya masa kecilnya. Tuhan, kiranya penyertaan, perlindungan, kesehatan, kelancaran selama perjalanan, mulai dari berangkat sampai tiba ke Bandung, dan setiap rangkaian acara boleh berjalan satu demi satu dengan lancar. Dan kiranya Ibu Yani beserta rekan-rekan dan teman-teman semua yang mendengar kebenaran ini dan mereka tersentuh, mereka juga boleh dikuatkan, dihibur, dan sukacita surga ada dalam rencana mereka. Kami juga membawa pagi ini Ibu Sekar bersama adik dan kakak akan berangkat ke Yogyakarta. Damai sejahtera Allah, penyertaan Tuhan, sukacita, persaudaraan yang rukun tetap terjalin di sana. Dan apapun yang mereka lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan hamba berdoa bersama kami semua, damai sejahtera bagi tempat di mana kami tinggal, damai sejahtera bagi negara kami Indonesia, damai sejahtera bagi negara yang sedang berkonflik, damai sejahtera atas dunia ini. Karena terang Kristus selalu menerangi setiap hati orang-orang yang mau datang kepada Kristus dan berserah, maka mereka akan melihat kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang bersedih sudah Tuhan hibur, karena kuasa Roh Kudus nyata menyertai mereka. Dan sebentar kami juga mau mendoakan Ibu Marta yang tepat hari ini berulang tahun. Diberkatilah Ibu Marta dalam pelayanannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu dari anak-anaknya.
Diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah kerinduannya, diberkatilah pergumulannya, setiap air mata, setiap peluh, setiap usaha yang dilakukan dengan pengharapan penuh kepadamu. Engkau melihat dan engkau mencatatnya dari surga. Engkau akan melimpahkan berkat-berkat yang spektakuler, pertolongan-pertolongan yang tidak biasa. Engkau akan munculkan Ibu Marta sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Pengalaman-pengalaman pribadinya bersama dengan engkau akan semakin kaya akan makna, dan ini akan memperkuat langkah pekerjaan, pelayanan dan juga hidupnya. Dan biarlah Ibu Marta semakin hari semakin menjadi pribadi yang terang Kristus nyata dan menyala hari lepas hari. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, dan terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan hati yang sama dan segabah dan serupa dengan belas kasih-Mu, dan kasih karunia Allah selalu menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apapun yang menjadi rencananya hari ini dan sepanjang tahun ini, Tuhan buat berhasil. Sekalipun banyak goncangan, tetapi ia boleh mengalami tahun ini sebagai tahun pembuktian iman yang tak tergoncangkan, karena kerajaan-Mu hadir di setiap langkah hidup dan pekerjaannya. Dan kiranya terima kasih Bapa, Engkau telah menyediakan berkat damai sejahtera. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, dengan kuasa yang diberikan oleh Allah, kiranya terimalah engkau segala berkat, segala anugerah, segala damai sejahtera, pertolongan dan penyertaan Tuhan Yesus nyata dan telah tersedia bagimu untuk engkau terima dan engkau miliki. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus yang membuat kita teguh dalam iman dan mendapatkan penyertaan kasih-Nya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya, apakah Bu Marta hadir hari ini? Kalau tidak hadir nggak masalah, tapi kita mau mewakili seluruh keluarga besar OASI dan juga BW, kami ucapkan selamat hari ulang tahun, happy birthday Ibu Marta. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk Bapak Ibu, selamat berkarya, selamat bekerja, jangan kasih kendar. Terima kasih Terima Abuna. kasih, Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Abuni, Bapak-bapak, Ibu dan cucu Mama. Makasih, semoga Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Lingga. Baik. Iya, terima kasih juga Bapak Ibu semuanya. Shalom sekali lagi. Sampai jumpa besok, oke? Jadi Shalom. berani melangkah dengan iman karena kasih karunia Allah menyertai Bapak Ibu semua. Amin. Teman-teman Ibu Yani, salam kenal ya. Jadi kalau mau gabung dengan BW, jangan sungkan dan jangan malu, silakan bergabung. Yang penting terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah menyaksikan sentuhan kasih kemarin hari Minggu jam 1 siang masih ada. Jangan lupa chat supaya Bapak Ibu bisa dapat giveaway dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa besok. Dah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Terima kasih, Terima kasih, Bu.